Kedekatan Marc Marquez dan sang adik, Alex Marquez, menjadi sorotan tajam di awal musim MotoGP 2025. Meski berada di tim berbeda, hubungan keduanya dianggap terlalu solid, bahkan hingga menimbulkan spekulasi. Alex disebut-sebut seperti pengawal pribadi Marc di lintasan. Pandangan menarik ini datang dari Tony Elias, mantan pembalap MotoGP dan juara dunia Moto2 edisi perdana. Dalam sebuah wawancara dengan Motosan, Elias mengaku terkejut sekaligus kagum melihat dinamika unik di antara kakak beradik asal Cervera, Spanyol itu. Saya pikir Marc memiliki pengawal yang hebat bersama saudaranya. Sungguh mengejutkan mereka begitu dekat, ujar Elias. Musim ini, Marc Marquez bergabung dengan tim pabrikan Ducati Lenovo, sementara Alex Marquez membela Gresini Ducati. Meskipun berbeda tim, keduanya tetap menggunakan mesin dari pabrikan yang sama, Desmosedici. Hubungan mereka terlihat semakin erat, baik di paddock, saat latihan, hingga saat race berlangsung. Lebih menarik lagi, kehadiran Alex tak hanya memberi dukungan moral. Menurut Tony Elias, Alex Marquez bahkan sering membantu Marc menyingkirkan para rival, secara tak langsung, tentu saja, dengan strategi di lintasan. Contohnya, Francesco Bagnaia yang jadi rival utama Marc musim ini, disebut cukup kerepotan karena kerap terjebak di belakang Alex. Belum lagi Jorge Martin, pesaing lain yang kini justru mengalami cedera. Hasilnya, Marc Marquez tampil dominan. Ia memenangi 3 dari 4 seri awal MotoGP 2025 dan kini memimpin klasemen dengan 123 poin. Menariknya, posisi kedua ditempati, bukan Bagnaia, bukan juga Martin, tapi Alex Marquez dengan 106 poin. Sedangkan Bagnaia tercecer di urutan ketiga dengan 97 poin. Saya pikir mereka membicarakan banyak hal satu sama lain, lanjut Elias. Situasi ini sangat menguntungkan Marc. Seolah Marc tak hanya punya kecepatan dan motor terbaik musim ini, tapi juga memiliki partner setia, yang siap menghalau siapapun yang mengancam. Jika tren ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin MotoGP 2025 akan dikuasai bukan oleh satu, tapi dua Marquez sekaligus. Pengamat MotoGP kenamaan asal Italia, Carlo Pernat, melontarkan pujian tinggi terhadap performa impresif Marc Marquez di IP Qatar 2025. Menurut Pernat, pembalap Ducati Lenovo tim itu telah kembali ke bentuk terbaiknya, seperti sebelum kecelakaan fatal yang sempat mengubah karirnya. IP Qatar yang digelar di sirkuit Lusail akhir pekan lalu benar-benar jadi panggung dominasi Baby Alien. Marquez menyapu bersih semua hasil terbaik, meraih pole position, menjuarai sprint race, dan keluar sebagai pemenang balapan utama. Hasil ini juga mengantarkannya merebut puncak klasemen sementara MotoGP 2025. Dominasi tersebut makin terasa istimewa karena hadir tak lama setelah insiden crash yang menimpanya di IP Americas, Texas, hanya sepekan sebelumnya. Saat itu, Marquez harus menelan pil pahit setelah jatuh akibat kesalahan sendiri ketika tengah memimpin balapan. Namun di Qatar, Marquez menunjukkan kelasnya. Ia tampil matang, tenang, dan cepat di setiap sektor lintasan. Performa ini membuat banyak pihak terpukau, termasuk Carlo Pernat. Marc Marquez sudah kembali ke bentuk terbaiknya seperti sebelum kecelakaan 2020 di Jerez, ujar Pernat seperti dilansir dari Motosan. Ia sekarang menunggangi motor terbaik, dengan kemampuan terbaik. Hasilnya, ia menjadi rider terbaik musim ini. Pernat juga menyoroti betapa dominannya Marquez saat ini. Menurutnya, Marquez tak hanya cepat, tapi juga mampu mengendalikan ritme balapan sesuai kehendaknya, dan itu yang membuatnya begitu ditakuti di lintasan. Dia mengendalikan balapan sesuai keinginannya. Dan saat dia ingin menjauh, dia bisa melakukannya dengan penuh gaya, tegas Pernat. Kebangkitan Marquez yang dimulai sejak musim lalu bersama Gresini Racing kini mencapai puncaknya bersama Ducati. Perpaduan antara pengalaman, insting balap, dan mesin Ducati yang superior menjadikan Marquez ancaman besar bagi semua pembalap musim ini. Bahkan rekan setimnya, Francesco Bagnaia, tak luput dari sorotan. Juara dunia MotoGP 2 musim terakhir itu masih kesulitan menyaingi Marquez. Di Qatar, Bagnaia gagal meraih poin di sprint race, meski berhasil finish runner-up di balapan utama. Bagnaia diharapkan menang di Lusail, karena ini bukan lintasan favorit Marquez. Tapi yang terjadi malah sebaliknya, ungkap Pernat. Akan sangat sulit mengalahkan Marquez musim ini.
Ia sudah kembali ke wujud terbaiknya dan tak ada gangguan. MotoGP 2025 baru memasuki awal musim, tapi dengan performa seperti ini, Marquez tampaknya sudah memberi sinyal kuat. Dialah kandidat juara dunia paling serius tahun ini. Insiden mengerikan mewarnai balapan MotoGP Qatar 2025 di sirkuit Lusail, Minggu lalu. Pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team, Fabio Di Giannantonio, menabrak Jorge Martin dalam sebuah kecelakaan hebat yang memaksakan sang rider Aprilia Racing dilarikan ke rumah sakit dengan cedera serius. Insiden terjadi di lap ke-14 saat keduanya tengah bersaing sengit. Ketika memasuki tikungan 12, Di Giannantonio kehilangan kendali setelah melihat Martin yang sempat melebar. Upaya overtake pun berujung petaka. Motor Di Giannantonio menabrak Martin dari belakang, menyebabkan tabrakan keras di sektor cepat lintasan. Dalam keterangannya seusai balapan, pembalap asal Italia itu tak bisa menyembunyikan rasa bersalahnya. Ia bahkan tak langsung kembali ke paddock, melainkan berhenti di luar pit box demi memastikan kabar Martin. Saya berusaha keras, tetapi sepanjang sisa balapan saya terus memikirkannya. Saya sangat takut. Saya hanya ingin tahu dia baik-baik saja, ujar Di Giannantonio. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa kejadian tersebut bukanlah karena manuver nekat, melainkan akibat jarak yang terlalu dekat saat Martin melebar di tikungan. Dia sedikit melebar, saya mencoba menyalip. Tapi setelah dia jatuh, tubuhnya berada tepat di depan motor saya. Itu adalah tikungan yang sangat cepat, dan saya benar-benar tak sempat bereaksi, imbuhnya. Akibat benturan tersebut, Jorge Martin mengalami cedera yang sangat serius. Ia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Hamad di Doha dan menjalani pemeriksaan intensif. Dokter mendiagnosis Martin mengalami 11 patah tulang rusuk dan trauma dada berat. Ia dipastikan akan menjalani perawatan inap dalam beberapa hari ke depan. Kabar terakhir dari tim Aprilia menyebutkan bahwa tidak ada dampak traumatis pada otak, tulang belakang leher, maupun organ vital lainnya. Namun, cedera yang dideritanya tetap berat, dan Martin diprediksi harus absen dari lintasan selama 2 bulan ke depan. Insiden ini tentu menjadi pukulan telak bagi Martin, yang sebelumnya tampil konsisten di awal musim. Sementara bagi Di Giannantonio, rasa bersalah yang membekas jelas akan memengaruhi psikologisnya dalam balapan selanjutnya. MotoGP Qatar 2025 menyisakan luka dan peringatan keras bahwa balapan di level tertinggi bukan hanya soal kecepatan, tapi juga soal batas tipis antara aksi heroik dan tragedi di lintasan. Dua pembalap Gresini Racing, Alex Marquez dan Fermin Aldeguer, tengah dalam kepercayaan diri tinggi jelang putaran kelima MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Jerez, Spanyol, pada 25 hingga 27 April mendatang. Alex Marquez menunjukkan konsistensi luar biasa sepanjang seri sebelumnya di Qatar. Ia berhasil finish kedua dalam balapan sprint dan mengamankan posisi ke-6 di balapan utama. Hasil ini membuat adik kandung Marc Marquez itu kini bercokol di posisi kedua klasemen sementara dengan raihan 106 poin. Ia hanya terpaut 17 poin dari sang kakak yang memimpin klasemen. Ini poin penting untuk kejuaraan meski tidak banyak yang bisa dirayakan. Kami menuju Jerez dengan modal akhir pekan yang tetap solid, ujar Alex dalam pernyataan resminya. Putaran di Jerez menandai dimulainya rangkaian seri Eropa musim ini, fase krusial dalam menentukan arah perebutan gelar juara dunia. Di lintasan yang syarat sejarah ini, Alex akan berupaya memangkas selisih poin dan menantang dominasi sang kakak. Sementara itu, rekan setimnya, Fermin Aldeguer, juga tak kalah mencuri perhatian. Pembalap muda Spanyol ini menunjukkan progres signifikan dengan finish kelima di Qatar, hasil terbaiknya sejauh musim debutnya di kelas utama. Kini, Aldeguer menempati posisi ke-14 di klasemen dengan total 20 poin. Saya sangat senang dengan balapan ini dan sepanjang akhir pekan. Kami kompetitif dan ingin masuk 10 besar, ujar Aldeguer penuh optimisme. Apresiasi pun datang dari Market Development General Manager PT Emli, Romy Averdisaat, yang mengapresiasi performa duo Gresini. Menurutnya, penampilan Alex dan Aldeguer menunjukkan daya saing tinggi yang patut diperhitungkan. Kedua pembalap terus berusaha menunjukkan talenta terbaiknya. Hasil balapan di Qatar menjadi pemacu semangat untuk memberikan performa maksimal di setiap seri, kata Romy. Ia juga menambahkan bahwa dukungan dari Federal Oil, konsumen, dan para penggemar di Indonesia akan terus mengalir. Bagi Alex yang tengah bertarung di papan atas, serta Aldeguer yang tengah membuktikan diri sebagai salah satu rising star MotoGP, dukungan ini menjadi bahan bakar tambahan untuk terus melaju di musim 2025.